Dia pengen aku sholat di sana. Ya, dia yang bikin sendiri, dia yang nangis sendiri. Dia yang terharu terus. The New Star. Information and entertainment. Ya. Habib Usman saya mendampingi saya 4 tahun. Ketika saya banyak bertanya lah sama dia, Habib, kenapa begini, banyak lah pertanyaannya. Habib Usman juga, jadi kan sebelum saya meyakini keyakinan yang sekarang nih sebagai seorang muslim, saya mendalami lebih jauh lagi, ya, ingin mempelajari lebih jauh lagi, sehingga segala pertanyaan saya semuanya dijawab sama Habib tanpa menyakiti, tanpa menyudutkan, tanpa menghakimi, dan proses yang pas gitu buat saya. Makanya waktu saya memilih Habib Usman juga saya ada beberapa yang saya harus pilih gitu buat saya gini. Kan kita harus cari yang benar-benar seret supaya tidak berbenturan dengan pertanyaan kita gitu. Dan ketika memilih Habib Usman ya saya memberikan memberikan pertanyaan dan Habib Usman menjawab semua pertanyaannya dengan saya tidak memberikan tapi. Jadi oh iya benar. Ya, pencerahan yang beliau lakukan itu ya dahsyatnya ke saya, tergeraknya. Jadi sama siapapun Habib Usman tuh bro, dia baik sama semua orang, apa kabar, dia ramah sekali sama semua orang. Mata saya cuma gini kan ngelirik gini. Iya baiknya. Jadi baik di depan kamera saya menilai menjadi orang yang menjadi pembimbing saya dulu nih, ya kan. Setelah itu udah saya memberikan pertanyaan dengan rasa ingin tahunya saya, dan habis itu dijawab sama Habib yang buat saya nggak pakai tapi lah. Ya karena saya ibu bapak juga udah nggak ada kan ya. Jadi saya memimpikan itu ya mungkin biar bagaimanapun orang tua kita walaupun nggak ada tapi kan beliau pasti hadir lah, katakan kita hadir di hati kita. Dan ya buat saya juga datang ke makam menceritakan hal apapun itu karena saya kepingin orang tua saya juga tahu. Sebenarnya tanpa kita begitu juga orang tua kita pasti tahu lah ya, namanya hati atau batin orang tua kan pasti tahu. Jadi saya ingin melewati ini semua proses juga lewat izin orang tua, dan orang tua ya datang ke dalam mimpi saya senang banget, dan terus ya berjalan aja mulus, semuanya berjalan mulus. Itu yang saya bilang, malah detik-detik ketika saya mau masuk muslim itu detik-detik yang ada yang harus saya terus pertanyakan terus, dan Habib Usman menjawab dengan jelas. Terus yang saya pertanyakan cuma satu aja, Pak Habib, bagaimana sholat? Habib menjawab dengan tenang, dengan membuat saya, oh iya, udah. Saya proses masuk muslim, saya udah bertekad, saya tidak mau waktu saya masuk muslim, saya tidak mau meneteskan air mata, saya kepengen fokus, menetapkan kalimat syahadat, dan malah Habibnya yang sedih. Jadi malah Habibnya yang terharu sendiri gitu. Jadi, tapi saya fokus ketika melihat Habib, saya fokus nggak mau meneteskan air mata, fokus ya Allah jawab. Apa yang saya inginkan semuanya Allah jawab. Makanya proses muslimnya ya berjalan lancar sesuai dengan yang saya bicarakan sama Habib. Pertama kan sama-sama dari nol kan, ini juga sekarang juga nih kalau nih ya kan. Dia baru mulai dari sekarang juga itu. Nah yang kedua ya memang dia dasar batin teman ya, sahabat. Saya yang tahu itu cuma saya sama Habib doang, nggak ada yang tahu siapapun. Jadi dasar dia feeling ya, hatinya dia feeling gitu. Cuman saya masih bilang apaan sih lo, sampai akhirnya saya rasa ketika semuanya sudah fix gitu ya nggak ada yang nggak usah saya tutupin lagi kan gitu. Kalau saya tutupin lagi ya dia ngomong, dia salah satu orang yang support. Saya cuma bilang sama dia gini, gue belum bisa cerita, pokoknya kasih gue waktu untuk fokus ibadah gitu. Udah dari situ dia tidak terus tanya saya, kasih loh. Jadi saya cuma kepengen saya fokus ibadahnya aja. Ya alhamdulillah berjalan lancar, mendekati Igun taufik total. Baru saya ngomong sholat itu ketika takbir. Malam takbir saya ketemu sama Ibu, ya Allah atur ya kalian. Tiba-tiba di malam takbir itu aku mau ke mall pengen ketemu Lesti gitu, Jadi sampai duluan, saya mau naik eskalator, pas-pasan sama Igun, bisa begitu nggak tuh? Pas-pasan sama dia. Akhirnya saya ngomong gini,
gue sholatnya sama siapa ya, sholat sama siapa ya gitu. Kan ada ibu saya tuh, ibu angkat saya yang lagi di rumah sekarang ini. Kalau sholat sama beliau itu dia ngelihat saya sholat di rumah aja nangis, tak berhenti. Nah saya kepengen masuk Idul Fitri itu saya nggak mau ada air mata, saya kepengen merayakan Idul Fitri bersama keluarga baru, saudara-saudara yang baru gitu. Jadi ibaratnya Dharma di sholat itu baru ketemuan ya gitu. Jadi saya cari siapa nih teman sholat saya. Akhirnya kayak ada abang yang bantuin saya, terus ketemu lagi ya, kalau ini siapa ya, sholat sama siapa ya. Ah udahlah, mentok-mentok sama Lesti nih, mentok-mentok nih, karena Bilar kan minimal kalau sama Lesti kan sama perempuan. Gue dapat ada Bilarnya nih, teman saya cewek perempuan. Ah udah nggak barengan nih. Muncul tuh, lagi ucap dalam hati muncul dia dengan senyum. Oh dia nih manusia ini. Dia udah dia. Betul gue sholat Idul Fitri di tempat gue ya. Udah dia kayak biasa. Oke, jam segini di rumah ya. Jalan aja normal biasa. Jadi semuanya Allah mudahkan. Ya segala prosesnya berjalan lancar pada saat bulan Ramadan kemarin. Saya masih kedapatan Ramadan, kedapatan ya hari baik bulan ini. Kok ada rencana haji juga? Amin doakan aja lah. Mudah-mudahan kalau ada rezekinya mas ya orang yang nggak mau ya pasti. Ngomong sama abang tuh, ada abang yang dampingin saya terus, dia yang dampingin saya, terus saya bilang, bang temenin gue yuk, gue pengen sholat zuhur di musola yang pernah gue bangun. Akhirnya sholat nih, berangkat ke Sukabumi, di zuhurnya nggak dapet, tengahnya di asar gitu. Jadi kemarin tuh niatnya mau kunjungin ke ada masjid yang ada di Banten, yang ada pernah juga saya andil gitu ya. Terus sama kepengen ke masjidnya Jupe sebenarnya, ke masjidnya Jupe. Terus bertepatan dengan hari Minggu, besok juga udah mulai kerja, udah mepet nih. Ternyata pasti saya seperti waktu di sana. Minimal saya kepengen ngunjungin tempat-tempat ibadah yang pernah saya bangun kemarin. Saya pengen langsung sholat di sana. Jadi dia yang bikin sendiri, dia yang nangis sendiri, dia yang terharu terus. Ya mungkin karena dari awal saya bukan siapa-siapa, Mbak Dia kan ngikutin perjalanan saya juga. Jadi sekarang ini kalau saya milih sholat sendiri atau jamaah sama yang lain aja gitu. Kalau Igun kan memang mental baja kan dia. Jadi enggak, ya gue sholat sama dia nangis perjalanan. Sholat sama Ramzi nangis terus Ramzi. Aduh ini wakil bupati ya. Gitu gimana nih, jadi ya mungkin karena sahabat-sahabat saya terharu gitu, jadinya ketika mereka tidak pernah berpikir akan sholat bareng sama saya gitu. Padahal gue udah biasa aja, pokoknya kalau dia ada yang nangis di belakang kiri tuh dia nggak mau nengok, ya kan? Dia nangis gitu ya, mungkin karena rasa haru dari sahabat-sahabat saya itu yang membuat mereka itu sering ngajakin saya sholat bareng.